Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai saja. Sebelum kita mulai, selamat datang di channel Haris Dev. Ini video pertama saya. Oke, kali ini kita akan belajar bagaimana sih bahasa pemrograman Golang. Nah, kita mulai aja ya. Bagaimana cara inisialisasi project di Golang. Oke, pertama kita buat folder. Misalnya kita mau buat Hello World ya. Oke, kita buat nama folder namanya Hello World. Nah, terus kita masuk ke folder Hello World. Nah, setelah kita masuk ke folder Hello World, jangan lupa kita buat init projectnya ya. Go mod init Hello World. Oke, sekarang kita masuk ke folder Hello World ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke folder Hello World ya teman-teman. Nah, sekarang kita buat file namanya main.go. Oke. Nah, sekarang setelah kita buat, nah kita kita buat di sini tentuin package-nya, kita main aja, terus kita buat function namanya main ya. Main ini yang pertama kali dijalankan. Oke, langsung kita buat aja cara ngeprint. Kita import dulu namanya fmt. Fmt ini buat ngeprint teks di terminal ya. Oke, kita buat program utama kita Hello World. Hello World. Oke teman-teman, kita langsung jalankan di terminal. Nah, untuk cara menjalankannya, ketik perintah go run main.go ya teman-teman. Oke, sekarang kita berhasil ngeprint Hello World. Ini kita berhasil menjalankan program pertama kita ya. Oh ya, sebenarnya kita nggak perlu ngetik go run main.go asal kita udah ada satu program, ada satu function main. Jadi kita langsung jalankan aja go run. Oh, ternyata nggak bisa. Go run titik ya teman-teman. Di ini kita berhasil membuat program pertama kita ya teman-teman. Sekarang kita jelasin deh apa itu package. Jadi package itu setiap project kita harus ada minimal satu file dengan nama package main. Jadi minimal harus ada satu di setiap project kita itu ada minimal satu file dengan nama package main ya teman-teman. Nah, jadi package main ini akan dieksekusi pertama kali ketika program berjalan. Jadi ketika program itu dijalankan, package main ini bakal pertama yang akan dijalankan ya teman-teman. Nah, jadi cara penulisan itu kita ketik aja package, terus keywordnya nama package-nya apa. Nah, di sini saya tulis package main. Nah, terus di sini ada import ya teman-teman. Ini nama package kita. Package. Nah, terus di sini kan ada import ya teman-teman.
Jadi impor ini itu kita buat impor namanya FMT. FMT itu apa sih? Package FMT itu salah satu package bawaan dari Go. Jadi itu isinya banyak function yang diperlukan. Salah satunya itu untuk keperluan input output yang berhubungan dengan teks. Nah, contohnya di sini kita buat apa namanya? Buat menampilkan suatu teks di terminal. Jadi di sini ada LN. LN itu apa sih? Jadi LN itu buat apa namanya? Kita buat teksnya itu bisa ada baris baru. Nah, di sini sebenarnya ada namanya print aja ya. Kalau kita print aja, kita coba jalankan ya. Nah, dia akan menyambung dengan terminal ini. Tapi kalau kita ketik printlen, nah dia akan ada baris baru. Oke teman-teman, sekian materi tentang program pertama kita. Nah, sekarang kita mau lanjut ke materi selanjutnya, yaitu komentar. Oke, komentar di Golang itu terbagi dua. Ini kita buat di program Hello World aja ya, teman-teman. Nah, di Golang itu ada dua. Satu namanya inline atau satu baris ya, teman-teman. Nah, ini contoh inline atau satu baris. Jadi, komentar itu apa sih? Nah, pada misalnya kan kita pakai double slash ya, teman-teman. Jadi, komentar itu bisa dimanfaatkan untuk catatan misalnya ketika ada kita buat catatan di program kita atau penjelasan deskripsi. Nah, kita bisa tambahkan komentar. Nah, jadi si komentar ini gak bakal dijalankan di terminal ya. Jadi dia hanya ada di editor aja atau di file main.py ini aja. Nah, kita coba jalankan. Tuh, di sini nggak dijalankan atau nggak tampil inline atau satu baris ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke komentar multiline. Nah, kalau sebelumnya itu inline itu satu baris, nah kalau ini multiline itu banyak baris ya teman-teman. Jadi penulisannya itu slash bintang terus isinya apa? Misalnya ini adalah komentar dua baris. Nah, cara nutupnya kita tambahin bintang lagi terus slash. Nah, jadi kalau ini itu satu baris kita pakai double slash. Kalau ini itu apa namanya kita pakai slash bintang untuk pembukanya dan penutupnya itu bintang slash. Nah, kebutuhannya kenapa sih ada multiline? Misalnya kalau kita hanya satu baris itu mungkin teksnya hanya yang pendek-pendek aja ya. Tapi kalau udah teksnya itu komentarnya kita pengennya itu banyak, kalau kita buat satu baris seperti ini nanti bakal ke samping. Tapi kalau kita buat pakai multiline, kita terserah kita mau baris barunya di kalimat apa atau di teks apa gitu. Jadi terserah kita. Nah, ini juga nggak bakal tampil multiline ini. Oke teman-teman, sekian materi saya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.